Shalom teman-teman, saudara. Saya mau kesaksian sedikit nih dadakan karena saya baru tahu kemarin ya. Jadi saya di sini mau memberitakan bahwa kuasa Tuhan tuh luar biasa teman-teman. Jadi kalau Tuhan di pihak kita tuh nggak ada yang lawan, amin. Dan kalau Tuhan utus kita dimanapun kita diutus, di situ akan menjadi kemenangan, amin. Nah itulah yang terjadi ketika saya mendengar sesuatu kabar yang bagi saya wow gitu loh. Dan saya bersyukur saudara, kalau Tuhan kasih saya talenta tuh yang bisa melihat di alam roh. Jadi saya bisa menolong orang, bagi orang yang mau ditolong sama saya maupun ke Rudy gitu. Jadi saya tuh benar-benar dengarnya seneng kalau Tuhan tuh ngerasa dipakai, kita dipakai buat alat Tuhan gitu loh. Dan di situ nama Tuhan dimuliakan, amin. Nah kemarin saya tuh mungkin ingat ya ada udah saya pernah cerita kesaksian di sini kalau ada penjual kembang tahu dulu tuh yang dulu dia diguna-guna karena dikerjain gitu sama saudaranya karena dia mau rebut warisan. Nah saya tuh udah lama tuh kagak ada kabar. Nah kemarin saya ke rumah mama ketemu tuh sama anaknya, sebutan namanya D. Saya panggil dia. Nah terus saya tanya, "Papa gimana?" Saya bilangnya bapak sih. "Bapak gimana?" Nah dia bilang, "Bapak sih baik." Den, yang panggilnya Den ke saya. Cuma kayaknya agak gini lagi nih, mulai lagi gitu. Dan terus saya bilang, "Ya udah cerita lu gimana? Mungkin gue bisa bantu gitu kan." Nah akhirnya cerita. Jadi tuh dia bilang pertama kenapa saya nggak bisa hubungin Aden karena handphone saya hilang gitu. Jadi saya nggak bisa hubungin Aden, nomor telepon semua nggak ada. Dia beli baru, handphone saya nomornya hilang, jadi dia nggak bisa kontak lagi. Makanya saya bingung kok dia nggak WA saya, kagak telepon saya gitu. Biasanya itu kalau setiap sebulan sekali atau 3 minggu sekali telepon saya minta tolong dibersihin di bawah kan. Nah ini kok udah lama nggak ada kabar, ternyata handphonenya hilang. Nah terus dia bilang saya udah beli handphone cicil. Nah terus saya nggak punya telepon Aden. Nah kebetulan ketemu di sini nih Den, saya mau cerita. Nah dicerita gini saudara. Jadi itu ayahnya nih, bapaknya nih udah mulai gitu lagi nih, dikerjain lagi. Sebelumnya itu udah mulai baik tuh, jadi dia makin membaik, makin kuat gitu. Nah satu yang saya benar-benar luar biasa, saya sampai terheran-heran saudara. Dia tuh punya, kalau orang Cirebon bilang tuh mamang tuh kayak pamannya kali ya. Nah itu dulu kan bapaknya yang dikerjain. Nah sekarang merembet ke mamangnya gitu, jadi ke pamannya. Nah paman ini yang support bapaknya ini supaya tuh rumah jangan dijual. Nah mungkin karena dia dukung bapaknya ini, nah dialah diincar juga. Nah suka kesurupan saudara. Wah manifest, suka gelepak-gelepakan sampai ngamuk-ngamuk lah, ngomong-ngomong yang enggak, istilah kata setannya mungkin ya. Nah akhirnya nih singkat cerita nih jadi panggillah nih keluarganya nih, keluarga si mamang ini manggil orang pintar yang di Cirebon. Dia panggil si A, orang pinternya, datanglah ke rumahnya. Tahu gak saudara? Setannya cuma bilang gini, "Ya, manggil dia. Ini mah cuma punya batu jimat doang, bukan level gua. Ini mah di bawah gua, karena lu ngusir juga gua gak bakal pergi. Levelnya kalah sama gua," gitu. Akhirnya nih orang pinternya malu pulang. Akhirnya dia cari lagi yang lebih hebat. Orang pintar di Cirebon. Dapatlah, panggil lagi ke rumahnya. Pas dia balik ke rumahnya, tiba-tiba sampai pas mau didoain, di Islam kata di ruqyah kali ya, kan Islam dia. Diketawain lagi. Manggil ini lagi. Ini mah paling cuma punya keris, levelnya di bawah gua. Lu ngusir gua gak bakal pergi. Percuma lu, gitu. Akhirnya pulang lagi. Terus tuh dia panggil hampir seluruh orang pintar di Cirebon. Satu pun gak ada yang bisa lepasin, saudara. Jadi putus asa lah ini keluarga. Nah tiba-tiba ini anaknya si bapak ini datang ngunjungin gitu ke rumah pamannya ini. Nah akhirnya pas datang gitu mau lihat keadaannya lah ya. Ternyata memang kayak orang bengong, kayak orang ya diguna-guna lah, jadi kayak nginget orang gitu kan. Nah akhirnya pas lagi main gitu, nah ini si anak ini nih yang saya sebut D ini nih, anak si bapak ini, dia bawa minyak urapan dari saya saudara. Dan itu selalu dibawa sama dia buat obatin bapaknya kalau bapaknya mau sakit langsung dirapin gitu. Nah dia bawa tuh minyak urapan tuh, tapi sedikit. Nah dia bilang, "Mau gak gue pijit?" Bilang ke pamannya gitu.
Oh iya boleh nih, berat nih badan nih, punggung gua sampai bawah pinggang gitu. Ya udah gue pijitin dah. Nah pas dia mau pijit, dia pakailah tuh minyak. Dia olesin tangannya gitu. Pas olesin tangannya dia urapin gitu. Diurapin gini sampai pijit gitu, kayak pijit biasa lah ya. Tiba-tiba saudara, ini yang dahsyatnya. Itu orang pada nggak didoain, tapi langsung manifest. Wah guling ngamuk gitu, sampai berbusa. Terus tiba-tiba ngomong, setannya teriak, wah gitu. Lu siapa? Gitu. Dia ngomong ke si D ini nih. Dia bilang, dia yang si D ini bingung. Lah, gue juga gak ada pegangan. Dia belum ngeh nih ya. Lu siapa lu? Lu mau coba bakar gue lu ya? Panas nih gue gitu. Dia ngomong yang serupan ini. Dia bingung. Lah, gue gak ada pegangan. Gue mau bakar gimana? Gitu kan. Terus tiba-tiba, lu pergi lu gitu. Saya ngomong begini nih ke si D ini. Ya kan. Melalui paman yang serupan ini. Maka dia bilang, lu ada pegangan lu. Nah si dia bilang, pegangan apa sih gue? Gue gak ada pegangan apa-apa. Terus langsung dia bilang, lu ada pegangan lu dikasih sama itu tuh orang Jakarta yang Cina-Cina itu. Langsung saudara yang D itu langsung begini, waduh, saya langsung inget Den, kan ada yang kasih saya ini minyak nih, mungkin minyak ini nih, gitu kan. Nah terus pas dia nge tuh, langsung tuh mau dipegang lagi, pengen diituin lagi, kabur saudara. Paman dulu lari-lari, dipegang, dijujur, yang ini ngamuk. Akhirnya pas sudah nggak tahan, dipegang. Nah terus paman ini bilang gini, udah, gue nggak tahan, gue panas. Udah jangan bakar gue. Gue pergi dah. Nah inilah saudara, karena dia agama seberang, jadi dia nggak mengerti namanya menghancurkan. Jadi dia cuma usir. Gitu, dia cuma usir. Bener tuh pas, bener dia pergi lu ya, pergi, plek. Pamannya pingsan. Nah berapa hari kemudian udah normal tuh pamannya. Nah datang lagi, sekarang pamannya datang ke rumah ini si D, bapaknya, karena mau terima kasih mungkin ya. Nah pas mau datang ke rumah si D ini, pas masuk, nah ini saudara, percaya nggak percaya saudara, kita kan pernah, Pak Rudi saya, Cetek itu pernah pelayanan ke sana, ke rumah dia. Nah itulah firman Tuhan bilang, di mana tanah kita ijak, itu menjadi teritori kita, amin. Nah itu yang dibuktikan ketika dia masuk rumah tuh, si D ini nih, bapak ini, langsung kesurupan saudara. Langsung grepak-grepak lagi, guling-gulingan. Ya dia langsung gak tahan, panas, dia sampai teriak, kayak gitu-gitu. Padahal kagak diurapin, gak diapa-apain, cuma bikin jadi tamu doang. Terus tiba-tiba dibilang setan ngomong lagi, waduh gue gak tahan, di sini panas katanya. Kayak ada sesuatu yang mencoba bakar gue. Gitu kan. Lu semua yang lu panggilin, semuanya gue kagak takut. Tapi satu ini nih, yang dari Jakarta, yang Cina ini nih, jangan sekali-sekali lu panggil ke sini ya. Gue takut nih. Ini bener-bener levelnya tinggi banget nih, gue gak sanggup ladenin dia. Dia bilang gitu. Udah dah, daripada gue dibakar, mendingan gue pergi dah. Jadi intinya nih, saudara, jadi tektok nih. Dia keluar, besok datang lagi. Dia keluar, besok datang lagi, gitu terus. Nah ini si D ini bilang ke saya, Den tolong bisa bantu saya gak doain paman saya. Nanti saya tanya dulu, kalau dia mau, paling kalau dia oh iya mau, tapi saya bilang nanti, oh nih mau gak lu, nih Kristen lu ya, ini pakai nama Yesus lu ya, gitu, lu mau gak didoain gitu lu. Kalau bapak gue mau dan sembuh, dah lu mau gak gitu. Kalau ternyata dia mau, dia mau gak bantu saya gitu, ketemu sama paman saya. Saya bilang ya udah, atur waktunya. Tapi saya nggak tahu nih apa Aden mesti ke Cirebon atau nanti kalau bisa saya paman saya ke sini. Nah dia belum kasih kabar saudara. Jadi saya cuma kasih info begini, minyak urapan itu adalah simbol, ya. Tidak boleh juga terlalu mendewakan juga dalam arti apa-apa minyak urapan, enggak. Tapi itulah tanda. Kalau minyak urapan itu ada kuasa, saudara. Jadi kalau misalnya mau ngurapin ya urapinlah rumah. Jangan istilah kata ngerap enteng tuh minyak urapan. Kalau kita habis bersihin kita urapin itu seperti simbol dalam arti tuh rumah dipagerin saudara di alam rohnya. Saya lihat tuh alam roh itu kayak tiang api. Jadi tuh rumah dikasih pelindungan, diprotek. Nah itulah tolong. Jangan meremehkan segala sesuatu tuh kalau disuruh urapin ntar aja deh gitu. Nah ini adalah bukti ya yang kita enggak dengar, tiba-tiba dia kesaksian, dan bukti kalau Tuhan itu luar biasa saudara.
Kalau urapan kita ini mampu membuat segala sesuatu, roh jahat itu nggak tahan, saudara. Bukan hebat dan gagah kita, tapi kuasa Tuhan yang dalam diri kita, itu yang membuktikan kalau Allah beserta kita, amin. Nah itu, jadi itulah yang saya kesaksian. Saya dengar senang banget, dan saya lagi nunggu dia nih. Mau gimana pamannya, karena jadi paman ini cuma masuk keluar. Jadi dia bilang mau hancurin pun pertama nggak bisa, kedua nggak ada yang sanggup buat ngelepasin roh jahatnya. Nah makanya dia minta tolong sama saya udah cerita Pak Rudi, dan dia bilang ya udah nanti mau gimana. Cuma saya nggak tahu apakah saya nanti ke Cirebon atau dia ke sini, karena tergantung dia kuat gak bisa kesini, karena paman itu kalau apa-apa langsung kesurupan gitu. Nah itu yang membuat dia bingung maunya gimana nih, apakah ke Cirebon atau dia ke sini gitu. Ya itu aja yang saya mau kesaksian, dan kiranya dapat memberkati yang nonton juga, yang di sini juga, supaya kita ngeh gitu loh. Kalau minyak urapan itu memang kuasanya luar biasa, saudara. Gitu. Ya, terima kasih. Amin.